Ladies and gentlemen, we are live! Octagon announcer Bruce Buffer adalah salah satu orang paling ikonik di UFC. Suara dan intonasi khasnya mampu memompa semangat para penonton untuk menyambut pertandingan. Dengan slogan andalannya, seketika penonton menjadi riuh. Bruce Anthony Buffer lahir pada 21 Mei 1957 atau sekarang berusia 63 tahun. Bruce Buffer mulai debutnya sebagai Octagon announcer pada tahun 1996 pada event UFC 8. Sudah lebih dari 20 tahun ia bekerja untuk UFC, dan mungkin kalian hanya mengenalnya sebagai seorang announcer untuk event-event UFC. Nah, berikut ini adalah fakta-fakta veteran voice of the Octagon Bruce Buffer yang mungkin akan mengejutkan kalian. Michael. Pernah dengar slogan ini? Let's get ready to rumble! Mungkin generasi muda pecinta MMA kurang ngeh dengan kata-kata ini. Namun untuk pecinta tinju senior pasti sangat familiar. Cobalah bertanya ke ayah kalian. Suara itu adalah suara dari Michael Buffer. Michael Buffer adalah announcer utama untuk acara-acara tinju kelas dunia di tahun 80 dan 90-an, bahkan hingga sekarang. Dan Michael ini juga adalah kakak sambung dari Bruce Buffer. Ya, dua announcer untuk dua cabang olahraga bela diri teratas di dunia adalah bersaudara. Michael dan Bruce bisa dibilang memiliki kisah hidup yang tidak biasa. Sejak lahir mereka harus terpisah dan tidak pernah bertemu hingga mereka dewasa. Bahkan Bruce sempat ngefans dengan Michael yang saat itu hanya bisa dilihat melalui TV. Saat pertelevisian mulai maju dan mulai bisa menambah label nama untuk acara live, ia terkejut melihat nama dari boxing announcer favoritnya tertulis Michael Buffer. Dengan nama keluarga yang sama, ia pun mulai menelusuri apa hubungannya dengan Michael, termasuk bertanya kepada ayahnya. Setelah melewati ini itu, ia akhirnya bertemu dengan Michael. Michael ternyata menerima Bruce walaupun sebenarnya ia tidak mengenal siapa Bruce ini sebelumnya. Michael juga memberi pekerjaan untuk Bruce sebagai agent dan manajernya, sebagai bentuk kepeduliannya terhadap adiknya. Bruce yang selalu dekat dengan Michael juga perlahan menguasai ilmu introduction, yang menuntunnya menjadi seperti sekarang. Dan seperti Michael yang memiliki slogan Let's Get Ready to Rumble, Bruce pun memiliki slogan seperti This is the main event of the evening atau It's time. Martial artist. Bruce bukanlah seorang pekerja profesional saja, tapi ia juga mencintai olahraga ini. Bahkan ia berlatih dan menguasai beberapa jenis bela diri. Bruce pertama kali terjun ke dunia seni bela diri pada usia 13 tahun dan masih tinggal di Philadelphia, Pennsylvania. Ia belajar seni bela diri judo dan mencapai gelar sabuk hijau. Bruce dan keluarganya berpindah ke Malibu, California saat usianya 15 tahun dan berteman dengan dua murid dari Chuck Norris yang mengenalkannya pada Tang Soo Do, seni bela diri Korea Cina yang mengacu pada karate. Di Tang Soo Do ia mendapat sabuk hitam strip 2. Bruce Buffer berkecimpung dalam seni bela diri campuran saat remaja dan tetap setia pada olahraga tersebut hingga masa dewasanya. Sayangnya ia mengalami gegar otak dan dokter menyarankan dia untuk berhenti. Karir bertarungnya akan hancur, namun dia tetap dekat dengan olahraga yang ia cintai dan menggabungkan minat dengan bakat lain yang sudah tertanam, yaitu suaranya. Bruce membuat lengkingan suara khas seorang MC hampir 2,5 dekade yang lalu dan tak pernah menoleh ke belakang. Sebagai announcer UFC, Bruce harus masuk ke dalam oktagon untuk memperkenalkan petarung atau mengumumkan hasil penjurian. Oleh karena itu, dia harus dekat dengan oktagon. Ini berarti dia memiliki salah satu kursi terbaik untuk menyaksikan pertandingan dari dekat. Dan dia dibayar untuk menonton pertandingan tersebut. Keren sekali, bukan?
Frank Drake. Pada satu episode di UFC Fight Floor, Dana White dan Bruce Buffer menceritakan sebuah kejadian menegangkan namun juga lucu. Kejadian ini tentang Bruce yang berkelahi dengan fighter Frank Drake di dalam sebuah lift. Kalian pasti tahu, Frank Drake adalah fighter berpengalaman dan ranking atas pada zamannya. Sedangkan Bruce memiliki dasar bela diri yang setidaknya membuatnya percaya diri. Berdasarkan cerita dari Dana dan Bruce, kurang lebih kejadiannya seperti ini. Pertama, tidak ada musuh di sini antara Frank Drake, Bruce, dan Dana. Mereka semua berteman dan rekan kerja. Awalnya Bruce mengajak Frank Drake dan Mike Goldberg untuk turun ke klub atau mencari makan malam. Kemudian mereka masuk ke dalam lift. Saat itu di dalam lift juga terdapat Dana White dan seorang bodyguard-nya. Bertemu dengan bosnya, Frank pun memulai obrolan tentang bisnis dan bayarannya. Mumpung ada kesempatan ya kan? Di saat mereka mengobrol, Bruce melihat dan tertarik dengan jam tangan yang dikenakan oleh Dana. Ia pun bertanya kepada Dana tentang jam tangannya. Frank yang merasa tak terima karena obrolannya dipotong Bruce langsung melepaskan sebuah chop ke arah leher dari Bruce, sambil berkata, "Jangan menyela saat aku sedang berbicara." Bruce yang kebingungan menanyakan kepadanya kenapa dia harus memukulnya. Frank justru menjawab dengan sedikit provokatif. "Ya, aku baru saja memukulmu, lalu kau mau apa?" kata Frank. Bruce yang terbakar omongan dari Frank langsung memukulnya, dan perkelahian dimulai. Tak ada yang memisahkannya walaupun di dalam lift terdapat 3 pria dewasa lainnya. Perkelahian tersebut berlangsung saat lift turun dari lantai 10 ke lantai 1, dan saat lift berhenti dan pintu mulai terbuka, Bruce menghentikan perlawanannya lalu berkata, "Cukup Frank, cukup." Perkelahian itu pun selesai dengan hasil Bruce berlumuran darah dan luka robek di bagian jempol akibat terkena jam tangan dari Frank Drake. Mereka bersalaman dan berdamai, namun Bruce tetap perlu ke dokter untuk mendapat 7 jahitan. Tak ada perubahan dalam hubungan mereka. Saat mereka bertemu, mereka tetap berteman. Walaupun satu perusahaan tahu bahwa Bruce berkelahi dengan Frank karena Dana menceritakan kejadian itu kepada semua orang. Di luar oktagon. Selain menjadi announcer di UFC, Bruce juga pernah menjadi announcer di olahraga tinju, yang biasanya menggunakan jasa kakaknya Michael Buffer. Kepopuleran dan ciri khasnya juga membuat para produsen film tertarik untuk sekedar menggunakan jasanya sebagai cameo. Seperti dalam film Here Comes the Boom, Holmes & Watson, dan Hot Tub Time Machine 2. Tapi yang paling gila adalah ia menjadi announcer untuk pernikahan Michael Bisping. As they walk down the aisle of love forever, Mr. and Mrs. and Rebecca Bisping. Mungkin tak ada yang segila Bruce. Dia mengumumkan masuknya mempelai Bisping ke aula pernikahan seperti ia mengumumkan saat Bisping bertarung di dalam oktagon. Ia pun membuat seisi aula tertawa karena aksinya yang tidak biasa itu. Poker dunia. Bruce Buffer adalah pemain poker yang sangat handal. Dia memiliki minat sejak usia 8 tahun. Dan kini, dia dikenal sebagai pemain profesional yang cukup dikenal di dunia poker. Saat ini ia berperingkat 6.247 di all-time money list. Dan penghasilannya dari poker mencapai lebih dari $354.000. Bruce telah tampil di 60 event dan 2 kali mengklaim kemenangan. Klaim pertamanya terjadi di tahun 2010, di $200 plus 25 no hold'em main event. Buffer memenangkan $75.000, di mana itu adalah kemenangan tertingginya dari sebuah permainan. 2 tahun kemudian di tahun 2013, Bruce Buffer meraih kemenangan keduanya pada event 2012 California State Poker Championship di Los Angeles. Di sini Bruce mendapatkan $11.500 untuk bermain pada $1.100 no limit hold'em bounty turbo. Dan begitulah dia mendapat kehormatannya sebagai pemain poker kelas dunia.